فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, masih syarah terhadap ucapan al-Imam Al-Baiquni, yarwihi 'abdun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Naam. Beliau kemarin menjelaskan masalah apa? Masalah jarah dan juga ta'dil. Bahwasannya kalau seandainya ada jarah dan juga ada ta'dil, maka mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah yang mufassar. Kalau jarahnya itu yang mufassar, jarahnya itu kritikannya yang dirinci, maka kita ambil yang mufassar tersebut. Paham ya? Kemudian kalau ta'dilnya yang mufassar, jarahnya mubham itu tidak dirinci. Paham ya? Kemudian yang ta'dilnya dirinci, maka yang kita ambil adalah apa? Ta'dil yang rincian tadi. Paham ya? Cuman hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya bahwasanya kalau di jarah, jarahnya mufassar, itu apa? Az-jarh wa al-mufassar muqaddamun ala ta'dil mubham. Paham itu ya? Bahwasanya jarah yang sifatnya mufassar dirinci dengan rincian, maka itu lebih dahulukan daripada ta'dil, rekomendasi atau pujian yang sifatnya mubham. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian kalau dua-duanya mufassar bagaimana? Ta'dilnya juga terperinci. Yang satunya menjarah juga terperinci. Itu bagaimana? Kalau tidak ada faktor yang menguatkan salah satu di antara keduanya, maka tawakuf. Tidak bisa kita menghukuminya. Paham ya? Naam. Barakallahu fikum. Karena di sana nanti ada para ulama yang dikenal dengan mutasaddid dalam menjarah, itu ada. Mutasahil juga ada. Yang pertengahan juga ada. Yang pertengahan seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mutasaddid seperti Abu Hatim Ar-Razi. Barakallahu fikum dan yang semisalnya. Kemudian yang mutasahil seperti apa? Ibnu Hibban. Rahimahullahu taala ajma'in. Kita lihat sini. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Naam wal yu'lam, dan hendaknya diketahui anna ba'dal ulama al-hadis indahum tashaddudun fi ta'dil. Ketahuilah atau perlu diketahui, bahwasanya sebagian ulama ahli hadis, indahum sebagian mereka memiliki tashaddud. Apa tashaddud? Keras di dalam ta'dil, di dalam memberikan rekomendasi atau pujian. Apa itu ya? Wa ba'dhum indahum tasahulun fi ta'dil. Sebagian mereka ada yang memiliki sifat tasahul, bermudah-mudahan dalam masalah ta'dil, bermudah-mudahan dalam merekomendasi atau memberikan pujian. Paham itu ya? Benar. Yakni maknanya adalah anna ba'dahum man tashaddad, anna ba'dahum min tasaddudihi yujarrih bima la yakunu jarihan. Maksudnya adalah sebagian mereka karena sebabnya kerasnya, dia itu keras dalam masalah jarah itu, akhirnya dia apa? Yujarrih. Akhirnya dia menjarah bima, menjarah orang yang layak yakunu jarihan. Pada asalnya dia tidak berhak untuk apa? Dijarah itu. Paham maksudnya ini? Paham belum maksudnya ini? Yujarrih bima la yakunu jarihan, dalam artian dia menjarih sesuatu tapi aslinya itu bukan jarah itu loh. Karena dia kerasnya tadi itu loh. Paham belum maksudnya? Saking kerasnya dia terhadap masalah jarah ini, akhirnya dia menjarah sesuatu yang tidak apa? Yang aslinya sesuatu tersebut bukan jarah. Karena keras tadi itu. Wa minhum, di antara mereka man yakunu ala ada yang keadaannya sebaliknya. Paham sebaliknya maksudnya? Fayatasahal, akhirnya dia bermudah-mudahan dalam menjarah juga ada. Bermudah-mudahan dalam ta'dil juga ada. Akhirnya apa? Fayu'addil man la yastahiqu ta'dil. Akhirnya dia memberikan rekomendasi orang yang tidak layak untuk direkomendasi. Karena bermudah-mudahan tadi. Wa hadza ma'rufun 'inda ahli ilm. Seperti ini, pembahasan seperti ini sudah diketahui. Barakallahu fikum. Menurut ahlul ilm. Paham itu ya? Sudah dikenal, diketahui, ma'ruf bi sisi ahlul ilm. Faman kana syadidan fil ruwat, maka barang siapa yang dia itu tegas dan keras dalam masalah para perawi, fa inna ta'dilahu yakunu aqrab lil qabul. Seringnya ta'dilnya dia
rekomendasi orang tersebut itu lebih mendekati untuk diterima. Paham ya? Karena dia nggak sembarangan dia ketika ta'dil, hati-hati dia. Nah, mimman kana mutasahilan. Maksudnya apa? Nah, ta'dilnya dia itu lebih dekat untuk diterima daripada ta'dilnya orang yang bermudah-mudahan. Karena dia ketika mau ta'dil itu hati-hati sekali. Karena dia itu orang yang mutasaddid. Dalam artian keras dalam masalah itu. Nah, wa in kana al-haqqu an yakuna al-insan qa'iman bil 'adl, walaupun pada asalnya yang benar itu, walaupun yang benar itu, yang hak itu adalah apa? Hendaknya manusia itu berdiri dengan keadilan. La yushaddid wa la yatasahal. Tidak terlalu keras, tidak pula terlalu bermudah-mudahan. Apa maksudnya? Jadi ketika menta'dil juga enggak terlalu sembarangan. Ketika barakallahu fikum menjarah juga tidak sembarangan. Apa maksudnya nih? Pertengahan itu istilahnya itu. Li'annana, dikarenakan kita idza tashaddadna, apabila kita terlalu keras, farubbama naruddu hadisan sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bina'an 'ala hadza tashaddud. Perhatikan ini. Dikarenakan kita apabila kita terlalu keras, farubbama bisa jadi naruddu hadisan, kita akan membantah atau menolak hadis. Perhatikan ini. Bisa jadi kita menolak hadis yang benar atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok menolak? Bina'an, karena dibangun 'ala hadza tashaddud. Dibangun di atas apa? Kerasnya atau sifat keras ini. Otomatis kan, ini enggak sahih ini, enggak sahih ini. Padahal belum tentu ucapannya itu benar itu loh. Akhirnya menolak hadis yang sahih karena kerasnya dari itu. Wa kadza ma idza tasahhala al-insan, dan demikian pula sebaliknya apabila manusia bermudah-mudahan, farubbama yansibu hadisan ila nabi. Bisa jadi dia apa? Bisa jadi dia menisbahkan sebuah hadis kepada Rasulullah, padahal apa? Wa huwa lam yasih thubutahu. Padahal hadis tersebut tidak benar datangnya dari Rasulullah. Lam yasih thubutahu ilaih, tidak benar datangnya dan penisbahnya kepada Rasulullah, tidak benar. Sebabnya apa? Bisa bagi hadap tasahul, karena disebabkan apa? Sikap bermudah-mudahan ini tadi. Bermudah-mudahan akhirnya enggak sembarangan, enggak diteliti dulu, dinisbahkan langsung ke Rasulullah. Yang satunya pertama tadi apa? Kerasnya. Saking kerasnya itu akhirnya hadis sahih pun ditentang. Oh ya, sehingga yang paling bagus yang beliau sebutkan pertengahan tadi. Nah, mahfuz salah ya. Kemudian berikutnya, wa qalu wa dzabit. Karena syaratnya hadis sahih apa syaratnya? Barakallahu fikum, ayyakuna sanaduhu muttasilan. Ayyakuna isnaduhu muttasilan, syarat pertama, ya enggak? Kemudian apa? Ayyakuna madza? Ar-rawi, barakallahu fikum. Apa kemarin? Ayakun hadis ghairu mu'allan. Ayakun hadis ghairu mu'all. Wala syadz. Hadisnya itu tidak mu'all, tidak juga syadz. La yakunu la yakunu mu'allalan wala yakunu syadzan. Paham itu ya? Kemudian syarat yang berikutnya apa? Ayakun rawi apa kemarin? Adlan. Sekarang ayakun rawi dhabitan. Dhabit itu maksudnya bagaimana dhabit itu? Kalau kita telusuri terjemahannya, dhabit itu artinya ada orang yang cermat dan teliti. Dan kecermatan dan ketelitian itu akan dilihat dari hafalan dan juga tulisan. Paham belum? Dengan hafalannya akan nampak nanti, dengan tulisan juga akan nampak. Jadi qaulu dhabit, syarat yang dhabitnya adalah orang yang cermat dan teliti. Huwa alladhi yahfadhu ma rawa tahammulan wa adaan. Yaitu orang yang apa? Orang yang menghafal apa yang dia riwayatkan, tahammulan ketika mengambil hadis. Tahammul berarti arti tahammul ketika mengambil hadis, tahammul itu mengambil hadis. Wa adaan, dan ketika menyampaikan hadis. Paham ya? Jadi ketika menyampaikan hadis juga sama persis seperti ketika dia mengambil hadis. Itu namanya apa? Berarti dhabit ya. Orangnya cermat dan teliti. Ketelitian tersebut dinilai dari apa? Hafalan tadi. Paham ya? Dinilai, dilihat dari hafalan tadi. Paham maksudnya? Huwa alladhi yahfaz ma rawa tahammulan wa adan. Dia adalah orang yang menghafal apa? Menghafal seluruh apa yang dia riwayatkan. Tahammulan ketika mengambil hadis, wa adan ketika menyampaikan hadis. Jadi kalau lafaz tahammul kalau dalam masalah hadis ini artinya adalah inda akhdil hadis, ketika dia mengambil hadis. Ada itu ketika menyampaikan tabligh. Paham ya? Jadi tahammul maknanya adalah al-akhd, itu mengambil, ada maknanya adalah tabligh, menyampaikan. Paham belum? Seperti itu. Misal contohnya, ayyakuna nabihan yaqdan. Hendaknya perawi tersebut adalah orang yang nabi, perhatian, yaqdan dan sadar. Inda tahdits syekh lil hadis.
ayyakuna nabihan yaqdal 'inda tahdits syekh lil hadis. Apa maksudnya? Hendaknya perawi tersebut adalah perhatian dan juga sadar. Ketika syekhnya berbicara untuk menyampaikan hadis. Apa itu? Ketika syekhnya membacakan sebuah hadis, atau menyampaikan hadis, dia dalam keadaan apa perawi tersebut? Dalam keadaan perhatian dan juga sadar, bukan ghaflah. Ghaflah kan lalai, seperti ngantuk misalkan, atau dia mimpi, itu lalai semua itu. Nah, barakallahu fikum. Karena mungkin gurunya bilang A, ternyata yang didengar B, karena ngantuk tadi. Berarti ghaflah berarti kan itu. Nah, ini maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah perawi tersebut hendaknya nabihan, perhatian penuh, yaqdon sadar, inda tahdits syekh, ketika syekhnya itu menyampaikan sebuah hadis. Ketika syekhnya berbicara lil hadis untuk menyampaikan hadis. Sama itu ya? Fala takadu takhruj kalimatan. Maka hampir-hampir tidaklah keluar sebuah kalimat min fam syekh. Paham ya? Nah, dari mulut syekh illa waqad dhabataha wa hafidhaha, melainkan dia sudah mencermatinya dan juga sudah menelitinya, wa hafidhaha, dan kemudian menghafalnya. Wa hadza huwa tahammul. Inilah yang dinamakan atau disebut dengan tahammul. Tahammul itu ketika mengambil hadis. Paham ya? Tahammul itu ketika mengambil hadis. Paham ya? Akhdul hadis namanya tahammul. Kalau ada namanya tablighul hadis, menyampaikan hadis. Paham belum? Jadi syaratnya ketat syaratnya itu. Jadi perawi ini ketika mendengar hadis atau mengambil hadis dari syekhnya dalam keadaan apa? Perhatian dan juga sadar. Hampir-hampir suara yang keluar dari apa? Mulut gurunya itu enggak terlepas itu loh. Dia termati, dia hafal itu. Yang kedua, wa amal ada, apa itu ada? Wa amal ada'u fa an yakuna qalilan nisyan, fa an yakuna qalilan an-nisyan. Hendaknya perawi tersebut lupanya sedikit. Dalam artian bagaimana? Dalam artian kalau seandainya dia itu memang orangnya lupa, itu lupanya sedikit, tidak banyak gitu loh. Bukan baru awal qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, berhenti lama sekali, lupa, total lupa semuanya. Berarti apa? Berarti tidak dhabit dan paham ya? Kalau lupanya sedikit misalkan qala haddatsana fulan. Misalkan dia lupa sebentar. Ingat lagi qala haddatsana fulan. Berarti dia masih masuk dalam dhabit ini. Nah, misalnya di sini fa an yakuna qalilan nisyan, dia sedikit lupanya. Bihaitsu dari sisi annahu idza arada an yuhadditsa bima sami'ahu, dari sisi apabila dia ingin menyampaikan sebuah hadis dengan apa yang dia dengar, min syekh, dari syekhnya, addahu kama sami'ahu tamaman, dia bisa menyampaikan sebagaimana dia mendengar secara sempurna. Aku mendengar syekh seperti ini, apa lafaznya? Syekh mengatakan bahwasanya ini tidak boleh. Nah, misalkan seperti itu, berarti seperti apa yang disampaikan. Apa belum maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fala budda min adz-dhabti fi hafil halain, maka dia harus memiliki kecermatan dan juga ketelitian pada dua keadaan. Cermat dan teliti pada berapa keadaan? Dua keadaan. Fi hal tahammul, keadaan pertama ketika keadaan dia mengambil hadis dari syekhnya. Wa hal ada, keadaan kedua adalah keadaan ketika dia menyampaikan hadis yang dia dengar dari syekhnya atau gurunya. Paham itu ya? Karena barakallahu fikum. Itulah makna daripada apa? Naam, dhabit, orangnya harus orang yang apa? Yang memiliki hafalan, barakallahu fikum, atau orang itu dikatakan teliti dan cermat manakala dia memiliki hafalan tulisan dari antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa biddu ad-dhabti, dan lawan daripada kecermatan dan juga ketelitian ini, lawannya adalah lawan dari dhabt ini, huwa an yakuna al-insan ladaihi ghaflah 'inda tahammul. Yaitu catatannya adalah seorang perawi tersebut memiliki apa? Nah, memiliki ghaflah, kelalaian ketika mengambil hadis. Jadi di hadis itu dilafazkan misalkan haddatsana Muhammad misalkan. Dia yang dihafal haddatsana Ahmad. Karena ngantuk tadi, Muhammad dari Ahmad misalkan. Qala haddatsana Mahmud. Yang dia dengar qala haddatsana Hamud. Paham ya? Padahal beda gitu, paham ya? Yang ini mungkin perawi, yang ini thiqah, yang ini dhaif. Tapi karena gara-gara dia tadi tidak yaqdon, dalam artian tidak sadar, dalam artian tidak posisi sadar perhatian penuh ini, akhirnya yang didengar lain gitu loh. Kan juga pengaruh. Dia hadir mendengar juga, cuma didengar lain. Dan ini kita saksikan kan, misalkan kita nulis sebuah faedah dalam keadaan ngantuk misalkan. Pena sudah diletakkan di atas buku tulis, mesti yang tulis aura-auran. Enggak jelas apa yang tulis, ya enggak? Terkadang seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya apa?
Bahwasanya syaratnya ini ketat sekali syaratnya. Perhatikan ini. Syaratnya apa? Ayyakuna al-insan ladaihi ghaflah. Lawan daripada dhabt, lawan daripada ketermatan ketelitian tadi adalah apa? Seorang perawi tersebut ladaihi ghaflah, dia memiliki kelalaian, inda tahammul ketika mengambil sebuah hadis. Aw an yakuna katsiran nisyan indal adhan, atau dia itu orangnya pelupa. Banyak lupanya ketika menyampaikan hadis. Paham ya? Mengambilnya ingat, tapi ketika menyampaikan lupa. Ini juga tidak dikatakan dhabt nanti. Ya, tapi maksudnya bagaimana maksudnya? Apakah maksudnya tidak lupa sama sekali? Tidak. Maksudnya banyak lupa. Karena orang kalau dikatakan tidak lupa sama sekali kan seakan-akan mengatakan maksuman itu. Nabi Muhammad SAW lupa ya. Nabi kita Muhammad SAW aja lupa. Beliau mengatakan ana basarun mislukum ansa kama tansaun. Aku manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Apabila aku lupa ingatkanlah aku, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwa Rasulullah lupa. Sehingga disyaratkan apa? Disyaratkannya tasbih. Tasbih ketika orang apa? Lupa dalam sholatnya. Kan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya manusia itu kalau dihilangkan dikatakan enggak pernah lupa itu kurang tepat. Sehingga dia mengatakan wala naqul alla yansa. Kita tidak mengatakan dia tidak boleh lupa atau tidak boleh mengatakan dia tidak lupa sama sekali. Li'annana idza qulna, dikarenakan kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya dia tidak boleh lupa, innahu yustaratu alla yansa. Berarti disyaratkan apa? Innahu yustaratu alla yansa. Berarti dia mensyaratkan bahwasanya hendaknya perawi itu tidak boleh lupa. Lam na'khud usnan, lam na'khud usr ma sahha min Nabi sallallahu. Berarti kita tidak mengambil apa? Tidak mengambil barakallahu fikum sesuatu yang apa? Yang Rasulullah anjurkan atau yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sendiri apa? Mengatakan lupa gitu loh. Sama maksudnya itu ya. Nah, jadi lam na'khud usr dalam artian dia tidak mengambil sebuah alasan atau sebuah kekurangan. Paham ya? Masahan yang apa yang benar datang dari Rasulullah SAW. Karena orang itu kan seperti itu keadaannya. Nah, Rasulullah SAW terkadang lupa juga. Walakin al-murad, akan tapi yang diinginkan di sini apa? Alla yakuna katsiran nisyan. Hendaknya perawi tersebut tidak banyak lupa. Fa in kana katsiran nisyan, kalau seandainya dia itu banyak lupa, fa in haditsahu la yakunu sahihan. Maka hadisnya tidak dikatakan sahih. Limadza? Kenapa kok kalau banyak lupa tidak dikatakan sahih? Lihtimali an yakuna qad nasiya. Bisa jadi kemungkinan apa? Lihtimali dikarenakan adanya kemungkinan, ihtimal kemungkinannya. Dikarenakan adanya kemungkinan an yakuna qad nasiya. Bisa jadi dia lupa itu. Nah, wan nas yakhtalifuna fi hadza ikhtilafan kabira. Manusia untuk masalah lupa ini berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar. Terkadang lupa ingat lagi juga ada. Lupa tidak ingat juga ada, nggak pernah hafal tapi lupa juga ada. Nggak bisa, nggak pernah hafal tapi lupa, bagaimana maksudnya? Ya karena belum hafal tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan nggak cocok tapi ya kalau nggak pernah hafal dikatakan lupa itu. Apa jawabannya? Lupa. Lah pernah hafal belum? Belum. Oh ya belum. Paham ya? Lupa itu yang aslinya pasangannya ya lupa itu sesuatu yang pernah dihafal kemudian lupa itu loh. Paham maksudnya itu ya? Kata beliau, "Wan nas yakhtalifuna fi hadza ikhtilafan kabira." Manusia itu berbeda-beda dalam masalah lupa ini. Dengan perbedaan yang banyak. Nah, 'inda tahammul wa 'inda al-ada, baik ketika apa? Mengambil hadis atau ketika menyampaikan hadis. Paham ya? Nah, fa ba'dun nas yarzuquhullahu fahman wa hifdzan jayyidan. Maka sebagian manusia ada yang Allah telah berikan rezeki kepada dia apa? Sebuah pemahaman dan juga hafalan yang bagus. Paham ya? Fabi mujarradi ma an sami'a. Fabi mujarradi ma an yasma'al kalimata illa wa qad tasawwaraha wa qad hafidhaha wa dhabataha tamaman. Nah. Maka ada juga orang yang apa? Bi mujarrad semata-mata cuma sekedar, mujarrad sekedar ya. Cuma sekedar dia itu mendengar sebuah kalimat saja. Sekedar dia barakallahu fikum semata-mata sekedar mendengar sebuah kalimat atau sebuah kata saja, melainkan dia sudah tergambarkan dan sekaligus menghafalnya dan juga mencermatinya secara sempurna wa audaha, dan dia bisa menyampaikan al-hafidh atau dia bisa menyimpan pada benaknya indahu yang ada di sisinya alamah ya alaih tamaman, sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan apa yang dia dengar secara sempurna. Apa maksudnya ya? Nah, terkadang itu kan ada yang sekali dengar langsung apa? Tergambarkan, bisa menghafal, bisa mencermati dan bisa menyimpan di memorinya. Memori dari benaknya gitu loh. Sesuai dengan apa yang dia dengar tadi.
Terkadang ada seperti itu modelnya. Wa ba'dun nas, ada juga sebagian manusia yafhamu syai' khata'. Dia memahami keliru. Paham ya? Dia paham tapi pahamannya keliruan ada juga. Wah, anak paham ini. Tapi ternyata yang dipahami keliru pemahamannya. Paham belum maksudnya ini? Wa ba'dun nas yafhamu syai' khata'an. Sebagian manusia ada yang memahami sesuatu keliru. Tsumma yuwaddi' ma fahimahu ila al-hafidhah. Kemudian dia menyimpan apa yang dia pahami pada memori tadi atau tempat menyimpannya, benak dari benak tadi. Apa maksudnya ya? Karena barakallahu fikum. Yang seperti ini kan berbahaya. Ya cuman berbeda-beda tadi. Nah, yang seperti ini modelnya butuh yang namanya tulisan. Nah, sehingga ketika hafalannya masih kurang, ditetapkan tulisannya itu seperti itu. Qayyidul ilma apa? Bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Nah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Apa-apa yang ditulis itu akan menetap dan apa-apa yang tidak tulis akan lari. Berikutnya, nah barakallahu fikum, wa kadzalika nisyan fa innan nas yakhtalifuna fihi ikhtilafan 'azima. Demikian pula nisyan, sifat lupa ini. Manusia pun juga berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar. Fa minan nasi man idza hafidhal hadits, ada juga di antara manusia yang apabila dia menghafal hadis, istauda'ahu tamaman kama hafidhahu. Dia bisa menyampaikan secara sempurna sebagaimana dia menghafalnya. La yansamu syai', tidak lupa sedikit pun. Ada enggak seperti ini? Ada. Wa in nasiya fa huwa nadir, walaupun dia misalkan taruhlah dia lupa, itu sedikit, nadir itu sedikit. Qalil. Paham ya? Wa minan nas man yakunu bil aks. Ada juga di antara manusia yang sebaliknya. Maksudnya bagaimana sebaliknya ini? Sebaliknya maksudnya dia itu menghafal hadis tapi ketika menyampaikan itu terputus-putus. Nah, itu hafalannya mungkin tapi enggak seperti yang dihafal. Dalam artinya enggak seperti yang dihafal dari gurunya. Paham ya? Hafalannya lain gitu loh, yang disampaikan itu lain. Nah, berarti kan sudah berubah itu. Hewan barakallahu fikum seperti itu. Hewan. Amal awal, ada pun yang pertama tadi yang hafalnya kuat kemudian menyampaikan secara sempurna sesuai dengan apa yang dia dengar tadi, sesuai dengan apa yang dia hafal tadi, sama ma'rufun anhu dzabit. Maka dia dikenal dengan apa? Dzabit tadi. Hafalannya kuat. Jadi dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Paham ya? Dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar dari syekhnya. Nah, barakallahu fikum waktu dia mengambil hadis dan juga dia menyampaikan sesuai dengan tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum memiliki hafalan yang kuat itu. Amat tsani, ada pun yang kedua, yang barakallahu fikum yang apa? Yang lupanya banyak tadi dan sudah menghafal tapi apa? Menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang dia hafal. Wa huwa katsirun nisyan, yaitu orang yang banyak lupa. Falaisa bidzabit, dia tidak dikatakan dzabit. Walakin yajibu 'alaihi ta'ahud ma tahmiluhu aktsar mimma yajibu 'alal awwal. Akan tapi wajib bagi orang yang kedua tadi itu apa? At-ta'ahud, untuk mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang apa-apa yang dia dulu malah mengambilnya. Maksudnya memurajaah gitu loh. Ta'ahud itu artinya murajaah. Paham ya? Walakin yajibu 'alaihi ta'ahud. Akan tapi wajib bagi dia pada ta'ahud untuk mengulang-ulang kembali ma tahmiluhu. Nah, ma tahammalahu. Mengulang-ulang kembali apa-apa yang dulu dia telah mengambilnya dari gurunya, aksar mimma yajibu 'alal awal. Nah, lebih banyak lagi lebih banyak memurajaah atau lebih banyak mengulang-ulang daripada yang diwajibkan untuk yang pertama. Kalau yang pertama sudah ma'ruf, hafalannya kuat, menyampaikan sempurna sesuai dengan apa yang dia hafal. Yang kedua ini kan butuh apa? Murajaah lagi. Ya, na'am. Li'annahu idza lam yata'ahad, fa sawfa yunsa wa yadi. Paham itu? Dikarenakan yang kedua ini kalau seandainya dia banyak lupa tadi, tidak murajaah, tidak mengulang-ulang, maka fasaufa, maka kelak apa? Akan dilupakan dan akan hilang. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ada berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.